Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, satu hatiku hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari, thanks my Lord, di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, satu hatiku hidupku menjadi murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu beri, bagai air mengalir yang tidak berhenti. Air mengalir haleluya. Tuhan berkati. Kehidupan selalu akan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Karena firman Allah menyatakan bahwa Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala hal yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang dikasihi, bagi mereka yang mengasihi. Maka ini tentu menjadi pegangan kita. Tuhan adalah Allah yang hebat, Allah yang selalu mencintai kita sampai hari ini dan selama-lamanya. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rindu, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu, Tuhan. Haleluya, Tuhan berkata.
dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku. Hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Haleluya, Tuhan berkati. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu hidupku, Tuhan. Kau tahu mimpiku di tangan-Mu, Tuhan. Makasih Yesus. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang andalkan menghadapi semua. Haleluya, Tuhan berkati. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidup. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Saya akan tetap menyanyi 2 lagu lagi. Karena kita tahu, terkadang dalam setiap langkah kita merasakan sesuatu yang begitu sangat mustahil. Tapi dengan keyakinan hidup kita semakin hari semakin dekat kepada, karena itu adalah kita dalam pekerjaan, dalam hidup kita berumah tangga, menjadi imam yang baik. Kita di luar, kita yang bisa menggoda atau kita tergoda. Maka itulah kekuatan kita. Karena bagi Tuhan, mustahil ini dengan kekuatan hati kita dekat kepada Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Tuhan, karena Kau menjaga, ku kuat karena hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Yang mustahil bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Nya disediakan bagiku. Ku diakan dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau
menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Oleh kuasa-Mu. Haleluya. Tuhan, cara yang mustahil bagi Tuhan, cara yang tak mungkin. Mujizatnya desain bagi dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan cara yang mustahil. Bagi Tuhan cara yang tak mungkin. Mujizatnya disediakanku. Ku jaga dan dirikannya. Ku lihat dan dipulihkannya. Baik, saya kembalikan ke host Ibu Elia. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih ya buat Pak Nikolas ya pujiannya. Saat ini kita minta untuk hambanya Pak Joni. Ya, silakan sampaikan firman. Ya. Silakan Pak Joni. Oke, Bisa dengar baik. ya? Oke. Terima kasih Ibu Elia Esther yang sudah memberikan saya kesempatan lagi untuk membagikan firman Tuhan pada malam ini di tubuh Kristus Ilahi. Terima kasih juga buat Pak Nikolas yang sudah menyampaikan firman puji-pujian ya. Cuman tadi saya dengar kenapa terputus-putus ya suaranya. Iya, Pak Nikolas tadi suaranya terputus-putus ya pujiannya. Ya mungkin dari sananya ya, dari sinyalnya. Sekarang menghilang ya. Ya di sini ada Pak Yosep ya. Ya, malam Pak Yosep juga ya. Iya. Ya baik, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan semua. Shalom Pak Gembala Komingguan yang sudah hadir juga di dalam ibadah kita hari ini. Amin. Ya. Oke, sebelum saya berdoa, mari saya akan juga menyampaikan satu pujian karena tema yang akan saya sampaikan hari ini mengenai Roh Kudus, maka saya juga akan menyanyikan sebuah lagu Roh Kudus, Kau hadir di sini, dengan tujuan supaya mengundang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Dan setelah itu baru kita masuk dalam doa pembukaan ya. Mana ya suaranya Pak Joni? Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Ya. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus.
Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ya, kita mengundang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, agar supaya firman Tuhan yang ditaburkan boleh menjadi rema buat kita semua. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Jamahlah Yes, kami, my Lord. Thank you very much. penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Yes. Yes. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati Yang kuasa. menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Yana Haleluya. yaramana syadara badaka yarama yana yana syadara. Ya la 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 la. Yana yarama syadaka yarama yaramana sidi yarama. Ciki yarama yarama. Mari kita masuk. Bapa di dalam surga, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yesua Hamasiah. Dalam kerendahan hati kami mengundang urapan-Mu atas kami semua, agar Engkau berkenan mencurahkan Roh-Mu atas kami. Urapilah bibir lidah hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, sebagai alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sebagai Amin. Bukan hamba yang berkata-kata, tetapi biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata melalui hamba-Mu ini. Yes. Amin. Sehingga apa yang hamba sampaikan benar-benar keluar dari mulut-Mu sendiri melalui hamba. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar semua anggota keluarga kami pun yang di rumah juga bisa dilindungi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga ibadah kami ini boleh disimak dengan baik dan dipahami. Segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh di udara yang ingin mengganggu ibadah kami bersatu hati untuk menolak, dan kami ikat dan hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kami ikat di bumi akan terikat juga di surga. Berikanlah kami telinga seorang murid, dan kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu, seperti Maria yang duduk diam mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Hari ini saya mengambil tema, sebentar. Tema yang saya ambil hari ini sesuai dengan undangan, bahwa saya mohon maaf memang agak
terlambat ya saya menyampaikan ke Ibu Elia. Jadi temanya adalah makna pencurahan Roh Kudus. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, Yohanes 14 ayat 26 berkata, Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Pencurahan Roh Kudus adalah rangkaian peristiwa penting dari karya pengorbanan Tuhan Yesus. Dan dari sinilah kita menerima Roh Kudus yang telah Allah janjikan. Kejadian ini berlangsung setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus dan bertujuan untuk mengingatkan kita agar bersukacita karena Tuhan selalu menyertai umat. Hari Raya Pentakosta adalah hari raya yang sangat bermakna. Kata penta yang berarti 50 merujuk kepada 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Amin. Hal ini adalah amanat yang penggenapan janji Tuhan Yesus Kristus kepada para murid dan bagi kita umat Kristen di seluruh dunia. Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Tuhan Yesus mengingatkan kita tentang fakta penting yang berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia ingin agar kita tidak perlu khawatir dan gelisah, karena dia telah memberikan penghibur melalui Roh Kudus yang akan menyertai dan mengajarkan kita segala sesuatu untuk kehidupan kita sesuai dengan firman-Nya. Sampai akhirnya hidup kita bisa menjadi garam dan terang serta memuliakan nama-Nya. Amin. Suaranya ketutup Pak Joni. Oh ya, sorry. Ya, saya lanjutkan. Roh Kudus pemberi kehidupan yang baru. Dikatakan di Roma 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh yang kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Aduh, ini gangguan iblis melalui anjing. Jadi Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga dari Allah, Tritunggal Maha Kudus. Adalah roh yang memberikan kehidupan bagi umat Kristiani. Yesus menyebut Roh Kudus dengan istilah Parakletos. Saya ulangi, Parakletos. Yang mengandung makna yang dipanggil mendampingi seseorang atau penghibur. Roh Kudus membangkitkan iman kita dan mengkomunikasikan kehidupan baru kepada kita. Kehidupan baru apa? Kehidupan baru ialah hidup sebagai anak-anak Allah yang mengakui Allah sebagai Bapa. Seperti yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Ya. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Tuh. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bahkan kita adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 15b dan 16. Roh Kudus juga membuka mata hati kita untuk percaya, berserah, dan mengikuti apa yang Yesus ajarkan.
Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan segala yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Apakah hidup baru? Ya. Kita kan sering dengar, wah, kita harus hidup baru. Ya, setelah dibaptis, kita harus hidup baru. Hidup baru adalah hidup yang bersandar pada kuasa Roh Kudus dalam perjuangan melawan kedagingan kita dan perbudakan dosa. Jadi marilah membuka hati bagi Roh Kudus untuk memenuhi hidup kita dengan daya ilahinya. Membentuk kita untuk dapat bertumbuh dalam iman dan hidup di dalam kekudusan. Amin. Kemudian alinea kedua yaitu Yesus menyajikan Roh Kudus. Yang menyajikan Roh Kudus itu adalah Yesus, ya. Di Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Jadi Roh kebenaran, ya. Saat-saat akhir sebelum Yesus menyelesaikan tugasnya untuk menyelamatkan manusia melalui wafat dan kebangkitannya, Yesus menyajikan Roh Kudus untuk menjadi pendamping para murid-muridnya. Ya, karena pada waktu murid-muridnya gelisah, ya. Wah, kalau nanti guru nggak ada lagi, kami ini bagaimana? Ya. Maka Yesus menyajikan Roh Kudus. Yesus menyadari bahwa murid-muridnya mempunyai kodrat manusiawi yang lemah, yang mudah jatuh pada kelemahan pikiran dan dosa. Sekarang siapa murid-murid Yesus? Ya kita. Kita semua adalah murid-murid Yesus. Yang juga mempunyai kodrat manusiawi yang lemah, ya, yang mudah jatuh dalam kelemahan pikiran dan dosa. Jadi tanpa kuasa Roh Kudus, mereka tidak akan mampu untuk dapat bertahan dan menghadapi berbagai pencobaan yang akan dialami. Tanpa Roh Kudus, mereka akan mudah berpaling dari panggilan pengutusannya yang utama, yaitu untuk mewartakan Injil kepada kerajaan Allah. Berpaling artinya meninggalkan, ya, meninggalkan Tuhan Yesus, berpaling kepada kepercayaan yang lain, ya. Atau mungkin sekarang dikenal dengan, ya, kata apa, murtadin, ya. Murtadin. Ya, pada perjamuan terakhir itu sampai 5 kali Yesus menjanjikan Roh Kudus guna meneruskan karyanya. Seperti Yesus sendiri disebut penolong di 1 Yohanes 2 ayat 1. Dikatakan, anak-anakku, hal-hal ini kutulis kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 1, ya. Sesudah kebangkitannya diutus olehnya seorang penolong yang lain yang akan membantu para rasul dalam karya perutusan mereka dengan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan semua yang telah kukatakan kepadamu. 1 Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus juga membuat para rasul mampu untuk meneruskan pewartaan Yesus. Dia adalah Roh Yesus sendiri yang tinggal bersama mereka. Jadi ada beberapa peran dari Roh Kudus, yaitu yang pertama mengajar. Di Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, ini sudah berapa kali tadi saya katakan, ya.
Yang kedua adalah bersaksi. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Yohanes 15 ayat 6. Jadi Roh Kudus juga mengajar kita untuk bersaksi. Ya. Kita harus menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus tidak harus jadi pendeta atau pastor. Ya. Menjadi saksi Kristus bisa kita lakukan dengan tingkah laku pola kita sendiri sehari-hari terhadap orang lain, ya, sehingga orang bisa mengenal Tuhan Yesus dari kita sendiri. Seperti itu, ya, kira-kira. Dan yang ketiga adalah memuliakan Allah. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Itu ada di Yohanes 16 ayat 14. Nah, sekarang kapan Roh Kudus dicurahkan? Nanti kita bisa bedakan apakah yang dimaksud baptisan Roh dan pencurahan Roh. Itu beda, ya. Jadi tercurahnya Roh Kudus yaitu saat Pentakosta, menggenapi nubuat Nabi Yoel dalam Perjanjian Lama. Ya, dalam Perjanjian Lama, Nabi Yoel itu sudah menubuatkan tercurahnya Roh Kudus. Dikatakan di Kisah Rasul-Rasul 2 ayat 17 dan 18. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Saya ulangi, semua manusia. Jadi nggak pilih-pilih, ya. Maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan, akan bernubuat. Dan teruna-terunamu yang akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua, orang-orang yang sudah tua, akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Itu dikatakan di Kisah 2 ayat 17-18, ya. Jadi hamba-hambaku ini ya kita artikan ya para pendeta, ya, para penginjil, seperti Ibu Elia juga kan. Ya, penginjil, ya, di sini. Kemudian Yesus menggenapi janjinya. Di mana Yesus menggenapi janji? Roh Kudus dicurahkan pada saat Pentakosta tadi kan. Pentakosta dalam Perjanjian Lama merupakan suatu pesta yang diadakan bangsa Israel untuk memperingati 10 perintah Allah, atau dalam bahasa Inggris 10 Commandments, 10 perintah Allah. Itu tujuannya diadakan pesta Pentakosta, memperingati turunnya 10 Commandments, yaitu 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Ya. Jadi hari raya Pentakosta memang dirayakan 50 hari setelah perayaan Paskah. Pada hari raya Pentakosta, sesudah kebangkitan Yesus, Bunda Maria, para murid Yesus, dan orang-orang yang percaya berkumpul dalam sebuah rumah di Yerusalem. Pada saat itulah Roh Kudus turun atas mereka dalam bentuk tiupan angin yang keras dan lidah-lidah api di atas kepala mereka masing-masing. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang
diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah 2 ayat 1 sampai 4. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami pencurahan Roh Kudus? Ya, Ya, pencurahan Roh Kudus tiap tahun setelah Paskah ya, itu biasanya ada pencurahan Roh Kudus di gereja-gereja. betul. Jadi Bapak Ibu bisa ikut ya, jangan takut gitu ya. Waduh, ntar saya gimana kalau kemasukan memang kemasukan setan. Itu Roh Kudus ya. Jadi jangan takut. Ya. Bahasa lain merupakan tanda dan jadi mereka berbahasa lain yang merupakan tanda atau dan manifestasi dari hati yang baru yang dibentuk oleh Roh Kudus. Yang kita kenal sekarang dengan bahasa lidah atau bahasa roh. Ya. Nah, sekarang saya lanjutkan dengan karya Roh Kudus di dalam gereja. Roh Kudus berkata dalam dua cara bagi manusia dan gereja. Di satu pihak, Roh Kudus mendorong gereja keluar untuk merangkul banyak orang ya dari berbagai latar belakang. Itu. Jadi Roh Kudus mendorong gereja ya, itu kalau gereja. Di lain pihak, Roh Kudus juga meneguhkan ke dalam untuk memperkuat kesatuan para murid. Ya. Jadi kalau kita di sini hadir dipenuhi oleh Roh Kudus, maka itu akan justru lebih memperkuat kesatuan kita sebagai murid-murid Kristus. Amin. Apabila seseorang mengalami pencurahan Roh Kudus, maka dia akan mengalami pembaharuan diri, berubah sikap, cara pandang, sehingga akibat dari karya Roh Kudus itu antara lain ada 10 ya. Saya bacakan satu persatu. Yang pertama, karya Roh Kudus itu menumbuhkan kesadaran bahwa Allah sungguh mengasihi kita juga akan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Menumbuhkan kesadaran kita. Oh iya, ternyata Allah begitu mengasihi saya. Ya. Sampai saat ini saya masih bisa berkumpul di dalam Zoom meeting ini. Itu bukan karena kuat gagah kita, tapi karena kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Tuhan sendiri ya kepada kita. Yang kedua, yaitu memberikan suatu kesadaran baru pada umat Kristiani bahwa hidup adalah suatu peperangan rohani. Saya ulangi, memberikan suatu kesadaran baru pada umat Kristiani bahwa hidup adalah suatu peperangan rohani. Yesus memang telah menebus dan mengalahkan maut melalui wafat dan kebangkitannya. Tetapi anugerah keselamatan harus terus-menerus diperjuangkan. Jadi artinya walaupun Yesus sudah mati dan bangkit kembali untuk kita, tidak serta-merta kita menjadi selamat. Ya. Karena keselamatan itu adalah anugerah yang harus terus-menerus kita perjuangkan. Amin. Maka Roh Kudus mengarahkan umat pada panggilan kepada kemurnian dan kekudusan. Ya mungkin kita tidak bisa seperti Tuhan Yesus, ya, kudus. Tapi minimal berusaha ya untuk menjadi orang yang kudus dengan mengikuti apa yang Tuhan sudah ajarkan buat kita semua. Yang ketiga adalah mengantar umat beriman kepada kemerdekaan atau kebebasan batin. Karena Roh Kudus akan membantunya untuk melawan dan mengalahkan ketakutan, kekhawatiran, dan belenggu dari keterikatan duniawi. Ya, jadi mengantar kita umat beriman untuk merdeka ya, merdeka dari dan bebas kebebasan batin yang akan membantu kita untuk melawan mengalahkan musuh-musuh kita
yaitu ketakutan, ya, kekhawatiran, dan belenggu yang mengikat kita. Ya. Sorry, sebentar, saya boleh minum dulu ya. Ya. Berapa hari ini saya memang agak batuk gitu ya. Ya, tapi puji Tuhan hari ini udah mendingan. Makanya saya minta Ibu Eli ya supaya mendoakan saya tadi. Ya. Yang keempat adalah membuka mata hati umat Kristiani untuk dapat menerima, memahami, dan mencintai firman Tuhan dan semakin bijak dalam menentukan berbagai keputusan dalam hidup agar selaras dengan kehendak Allah. Sorry. Itu yang keempat ya. Jadi membuka mata hati kita untuk dapat menerima, memahami, dan mencintai firman Tuhan. Ya, kalau mata hati kita tidak dibuka, mungkin kita baca firman Tuhan kita nggak ngerti apa maksudnya, gitu ya. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan dibukakan mata hati kita supaya kita juga bisa menentukan berbagai keputusan dalam hidup yang yang selaras dengan kehendak Allah. Ya, Yang kelima adalah menumbuhkan rasa bersyukur, gairah dalam hidup, dan damai sukacita dalam berbagai keadaan yang kita hadapi. Jadi kita rasanya kok selalu ingin mengucap syukur gitu ya. Itu ditumbuhkan dari Roh Kudus. Yang keenam, semakin mampu menampakkan buah roh. Buah roh ada di mana? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari. Jadi kita dimampukan untuk menampakkan buah-buah roh di dalam perbuatan kita. Amin. Yang ketujuh adalah memberkati kesadaran baru dan semangat untuk memenuhi panggilannya menjadi pewarta kabar baik. Melaksanakan evangelisasi penginjil ya, sesuai dengan amanat perutusan agung yang dinyatakan oleh Yesus sebelum kenaikannya ke surga. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Jadi memberikan kita kesadaran untuk melakukan amanat agung Yesus. Ya. Yang kedelapan, mendorong umat Kristiani untuk semakin terlibat dalam kehidupan menggereja dengan menggunakan semua karunia dan karisma Roh Kudus yang telah dianugerahkan kepadanya. Jadi kita semua waktu dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian kita juga menerima pencurahan Roh Kudus. Maka itu akan mendorong kita untuk semakin terlibat dalam kehidupan menggereja. Artinya kita terlibat di dalam berbagai pelayanan di gereja-gereja kita. Ya. Yang kesembilan adalah membantu kita dalam berdoa kepada Allah. Demikian juga Roh membantu kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Di Roma 8 ayat 26. Ya. Jadi kalau kita katakan, saya tidak bisa berdoa Tuhan. Maka jangan takut, di sini dikatakan Roma 8 ayat 26. Roh Kudus akan membantu kita dalam berdoa kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya mungkin Roh Kudus yang ada di dalam hati kita itu akan berdoa untuk kita sendiri kepada Allah. Walaupun kita tidak ucapkan ya, tapi Roh yang tinggal di dalam kita itu yang akan berdoa untuk kita.
Yang ke-10 adalah menumbuhkan toleransi, mendorong umat Kristiani untuk mengasihi sesama dan memampukan untuk mengampuni sesama yang menyakitinya. Dengan kata lain, Roh Kudus mengarahkan umat akan panggilan Yesus untuk berbagi dan melayani sesama. Jadi Roh Kudus juga akan membantu kita untuk bisa mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti hati kita, ya. Jadi Roh Kudus itu memberikan kekuatan, karena itu tanpa Roh Kudus kita tidak mampu, ya, untuk mengampuni orang yang sudah menyakiti hati kita mungkin. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus akan memampukan kita untuk memberikan pengampunan, ya, kepada sesama kita. Bahkan lebih dari itu adalah menumbuhkan toleransi. Toleransi berarti ya tidak selalu kepada umat yang seiman, ya, tapi kepada umat yang tidak seiman pun kita bisa bertoleransi. Kalau sekarang ini di negara kita ada, ya, golongan-golongan tertentu yang intoleran katanya, tidak bisa menerima umat lain yang berbeda iman dengan mereka. Tapi di sini kita diajarkan untuk menumbuhkan toleransi, mendorong kita umat Kristiani untuk mengasihi sesama kita tanpa memandang agama apa dia. Karena Tuhan juga tidak membawa agama sebetulnya ke dunia ini, ya. Tapi dia menawarkan keselamatan buat kita, buat seluruh umat, seluruh bangsa tanpa pandang bulu, ya. Kalau mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka Tuhan sudah menawarkan janjinya kepada kita agar supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaannya kelak, dan kita akan memperoleh mahkota kehidupan dan nama kita pun tertulis di dalam kitab kehidupan. Amin. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau nanti Bapak Ibu ingin menambahkan, saya persilakan. Atau ingin bertanya, ya kalau saya bisa jawab, saya jawab. Ya, kalau tidak, ya nanti banyak hamba-hamba Tuhan di sini yang luar biasa yang bisa menjawab. Terima kasih. Bapak. Mari kita Sebentar tutup. Ibu ya. Kita tutup dengan doa dulu, ya. Selesai. Ya. Haleluya, haleluya. Allah Bapa yang Maha Kasih, hamba-Mu telah berhenti berbicara. Tapi kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu terus bekerja di dalam hati kami. Bahkan di dalam menjadi rema buat kami semua. Untuk melakukan apa yang sudah Kau ajarkan pada kami semua. Kiranya Roh-Mu senantiasa tercurah untuk kami semua. Mengurapi kami semua. Agar supaya kami boleh bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, ampuni kami kalau selama ini kami masih belum bisa memenuhi apa yang Kau inginkan. Tapi ajarlah kami terus untuk selalu berpegang kepada Roh-Mu, agar supaya kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan jatuh seperti benih-benih yang jatuh di tanah yang subur, yang akan berakar, bertumbuh, dan berbuah. Sehingga buah-buahnya itu boleh menjadi satu kebanggaan buat kami sebagai anak-anak-Mu, yang bisa juga dinikmati oleh orang lain. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai untuk firman-Mu untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami telah berdoa. Amin. Dan kami ingin tutup dengan menyempurnakan doa ini dengan doa yang Kau ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ya. Ibu Amin. Elia. Terima kasih ya buat Pak John ya, Pak Joni. Luar biasa firman-Nya ya, makna pencurahan Roh Kudus ya. Ini sudah komplit ya. Memang di sini kita penting dipenuhi Roh Kudus. Kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus, hidupnya kayak zombie ya. Gitu. Tapi kalau kita dipenuhi dengan pencurahan Roh Kudus itu, ya tadi yang tadi dikatakan ada 10 ya, yang Tuhan berikan di sini kita punya kesadaran diri ya. Maka di sini dikatakan apa Pak Joni yang disampaikan ini semuanya luar biasa semuanya ya. Yang terpenting apakah hidup baru ini ya, itu hidup yang bersama Roh Kudus, yang dipimpin sama Roh Kudus, yang tidak mampu dimampukan, ya yang tidak mungkin jadi mungkin. Nah ini ya, ini jadi Bapak sampaikan firman ini jadi pengalaman saya ini gitu, yang sayanya tadinya orang suka berbisnis gitu ya, pikiran saya ini enggak jauh lah daripada Tuhan dulunya, tapi begitu saya dicomot sama Roh Kudus itu kayak berbalik tangan gitu. Jadi tadi Bapak sampaikan ini yang seperti saya punya punya kesaksian ya luar biasa. Jadi betul yang 10 ini katakan ada kesadaran kita ini ya, hidup ini punya kesadaran diri ya, kita begitu jamaah sama Roh Kudus, hidup ini untuk apa? Kalau dulu enggak, hidup kita ini enggak begitu untuk apa? Hidup kita ini mau happy-happy, mau senang-senang ya, mau jalan-jalan. Tapi kalau jamaah sama Roh Kudus itu berubah, pikirannya hanya untuk Tuhan. Jadi ini luar biasa ya. Pak Joni, terima kasih firman-Nya ya, hidup yang bersama Roh Kudus yang ke-1, yang kedua, Yesus menjanjikan Roh Kudus untuk mendampingi murid-muridnya supaya supaya kita tidak terhilang, karena tanpa Roh Kudus kita akan hilang di dalam panggilannya. Betul ya. Pentingnya kita Roh Kudus ada bersama kita sehingga kita ini hidupnya tertata ya, tidak nyelonong sendiri, tetapi teratur hidupnya sesuai apa yang Tuhan mau. Luar biasa ya, kita harus jadi saksinya Dia, kita harus tinggal di dalam Dia, itu betul ya. Dan kemudian yang kepenuhan Roh Kudus, kita harus memuliakan Tuhan ya. Jadi saksi itu penting sekali. Jadi luar biasa Pak Joni, ini firman-Nya hidup ya. Jadi memang pimpinan Roh Kudus ini penting. Jadi tadi saya catat semua nih ya. Yang satu, kesadaran kita harus punya kesadaran kita, hidup kita itu harus punya kesadaran. Yang kedua, hidup dalam peperangan rohani. Hidup dalam peperangan terus doa ya. Terus di sini mengantar untuk membebaskan kita dari rasa takut, kecemasan, khawatir. Dibebaskan. Kenapa? Siapa yang membebaskan kita? Roh Kudus, yang tadi katakan betul ya. Di sini dibebaskan. Kemudian membuka mata hati untuk memahami firman. Kita mulai cinta firman Tuhan. Ya, mulai dulu saya jauh dari firman. Dulu saya kalau ke gereja, firmannya nggak pernah dibaca gitu ya. Karena belum ada Roh Kudus. Begitu dijamah Roh Kudus, gila-gilaan saya benar-benar kayak dibalik tangan. Itulah pentingnya hidup diubahkan sama Roh Kudus. Kalau enggak daging kita tebal, Pak. Yang tadi Bapak katakan betul. Roma 8 ayat 13 itu benar-benar hidup harus dipimpin oleh Roh. Karena daging Anda akan membawa kematian. Jadi ini luar biasa ya. Nah, di sini penting sekali. Jadi akhirnya kita mulai mencintai firman, mulai menyadari hati hidup. Ya, yang kelima juga menumbuhkan untuk selalu mengucap syukur. Dulu mungkin kita nggak bisa mengucap syukur tanpa Roh Kudus. Ya, dikasih juga nggak bisa terima kasih, nggak bisa mengucap syukur, masih kurang dan kurang. Tapi kalau kita memang ada Roh Kudus, ada nggak ada kita bisa mengucap syukur. Itulah kelebihan Roh Kudus mengajarkan kita untuk selaras dengan apa yang Tuhan mau, untuk tidak bersungut-sungut. Luar biasa ya. Nah, di sini dikatakan yang ke-6 ini buah-buah roh ini penting. Kalau namanya orang Kristen tidak ada buah-buah roh, itu bohong ya. Berarti itu masih orang duniawi. Pentingnya buah-buah roh ini kita harus semakin bertumbuh
ya, kelihatan buahnya, ya, bisa dikecap, bisa orang bisa menilai, dulu kok kamu begini, sekarang kok berbeda. Nah, itulah berarti kalau dibilang berbeda, kita ada buah-buah rohnya. Nah, di sini nah, ya. Ini yang Bapak saksikan, yang sampaikan ini yang saya mengalami semua, ya. Yang ketujuh, memberkati, ya, dan di sini memberkati dengan semangat melakukan, ya, amanat agung ini penting sekali. Jadi saksi, memberkati, menyampaikan firman, ya. Di sini juga yang ke-8, mendorong untuk mau terlibat di dalam pelayanan. Nah, ini saya begitu dijamah Roh Kudus, saya langsung dipanggil untuk melayani. Itu saya ngalami juga, ya. Dan saya mau. Dulu saya paling ogah kalau namanya pelayanan itu karena saya memang dulunya usaha. Jadi saya nggak jauh dari yang namanya katakan Tuhan tuh bumi dan langit gitu ya. Tapi begitu jamaah Roh Kudus itu kayak mimpi itu ya. Nah, di sini yang ke-8 di sini apa? Membantu kita ya di dalam apa? Doa. Mungkin kita udah nggak bisa doa, Roh Kudus yang menolong kita. Ya, kehabisan kata-kata Roh Kudus yang mendorong kita. Hebatnya Roh Kudus itu luar biasa. Makanya kalau kita nggak mau dipenuhi Roh Kudus, rugi besar. Tapi kalau kita mau hidup yang penuh Roh, kita adalah anak buah sulungnya Tuhan yang akan disempurnakan. Nanti dia datang, saya percaya buah-buah sulung ini akan diangkat sama Tuhan. Kenapa kata Tuhan? Karena engkau segambar dengan aku. Maka di Roma 8 ayat 14 katakan Tuhan, ini katakan apa? Di Roma 8 ayat 14 ya, ini firman udah terkenal sekali. Dikatakan apa? Ya, di sini ya, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Luar biasa kalau dibilang anak Allah. Nah, kalau nggak mau dipimpin Roh Allah, mau dipimpin apa lagi? Nah, di sini ya dipimpin Roh Kudus. Luar biasa. Ya, nah di sini. Kemudian ya, di sini yang membantu kita di dalam ya 10 punya toleransi untuk mengampuni sesama. Betul, seringkali orang kalau kepahitan nggak bisa mengampuni. Saya dulu kalau saya sakit hati sama orang, saya balasnya 10 kali, Pak. Itu saya. Tapi begitu dijamah sama Roh Kudus, saya sekarang jadi mengampuni, ya, melupakan. Ya, nah di situ Tuhan membuat saya itu bisa melupakan masa lalu kita yang dulunya kita pendendam, sekarang yang ada kasih. Nah, ini harus berdampak, harus nyata bukti, kelihatan. Maka di sinilah Tuhan akan menyempurnakan. Maka di sini katakan makna pencurahan Roh Kudus harus berdampak bagi hamba-hamba, bagi anak-anaknya Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Joni ya. Tuhan Yesus memberkati, firman-Nya luar biasa. Saya minta mungkin saat ini Pak Nikolas boleh angkat pujian ya. Nanti ya angkat satu pujian. Nanti saya minta doa syafaat Ibu Asati ya. Silakan Pak Nikolas angkat pujian. Ibu, aku nanya dulu boleh? Nggak boleh tanya dulu, belum saatnya ya. Belum. Tolong Ibu Gandaria jangan dulu tanya dulu ya, saya belum menunjuk saat ini mau memimpin pujian. Oh, Silakan. kirain udah mau tutup Belum. ya. Oke. Ya silakan Pak Nikolas. Keagunganmu yang tiada duanya, Engkaulah Tuhanku yang sungguh menakjubkan. Kuasamu yang begitu sangat ajaib, Kau sembuhkan dan Kau pulihkan hidup bagi semua. Perlindunganmu yang dahsyat, pertolonganmu yang ajaib, kasih-Mu yang tak terbatas tercurah dalam hidupku. Selamanya ku takkan goyah, selamanya ku kan setia bersamamu sampai akhir hidupku. Haleluya. Keagunganmu yang tiada dua, yang sungguh menakjubkan. Kuasamu yang begitu sangat ajaib, Kau sembuhkan dan Kau pulihkan hidup kami semua. Perlindungan
terbatas tercurah dalam hidupku. Selamanya ku takkan goyah, selamanya ku kan setia bersamamu sampai akhir hidupku. Perlindunganmu yang dahsyat, pertolonganmu yang ajaib, kasihmu yang tak terbatas tercurah dalam hidupku. Selamanya ku takkan goyah, selamanya ku kan setia bersamamu sampai akhir hidupku. Bersamamu sampai akhir hidupku. Bersamamu sampai akhir hidupku. Amin. Yesus Tuhan memberkati. Haleluya. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Syikira rabak. Kami berucap syukur, terima kasih atas kebaikan-Mu Bapa. Kami boleh dikumpulkan di Kristus ilahi ini Tuhan, lewat Zoom ini Tuhan. Kesempatan yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan bisa memuji, menyembah nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, sharing firman-Mu Tuhan. Semua itu anugerah-Mu Bapa, kebaikan-Mu Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh merasakan lawatan-Mu luar biasa Bapa, baik kami di rumah-rumah maupun di mana kami berada Tuhan untuk mengikuti Zoom ini. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu tak terbatas Tuhan, menjamah kami semua Tuhan. Shikadarabaya-raba. Kami percaya Tuhan yang dalam keadaan sakit Tuhan, Kau jamah Tuhan, Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah Kau hibur Tuhan Yesus. Roh Kudus, begitu juga Tuhan yang beban berat Kau angkat Tuhan, yang terbelenggu Kau lepaskan Tuhan Yesus, yang ada pergumulan Yesus jawabannya ya Bapa. Begitu juga Tuhan, kami percaya Tuhan, anak-Mu Tuhan mendapat terobosan, dapat pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu ya Bapa. Kami juga Tuhan juga mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu juga boleh memberi kami kekuatan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia sampai Engkau datang. Hidup kami tidak bercacat celah di hadapan-Mu Bapa, karena semua pimpinan-Mu Roh Kudus. Kami percaya ya Bapa, luar biasa Engkau menjamah kami semua Roh Kudus, memberi kami kekuatan sehingga kami anak-anak-Mu Tuhan boleh kami keluar lebih daripada pemenang ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa untuk yang sharing Pak Joni ya Bapak, yang sudah membawakan sharing Tuhan. Berkati juga Tuhan Pak Joni Tuhan, dalam pelayanannya Tuhan, pekerjaannya pakai dahsyat luar biasa Tuhan, bersama keluarganya Tuhan juga untuk memenangkan jiwa-jiwa Tuhan, semua untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Begitu juga kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Elia Esther ya Bapak, nah sebagai gembala di tubuh Kristus ilahi juga Tuhan, Kau juga beri hikmat, kekuatan, kesehatan Tuhan, pewahyuan Tuhan, visi misi lebih lagi Bapak, pakai juga pelayanannya lebih dahsyat luar biasa Tuhan, bersama suaminya, bersama anaknya ya Bapak, sama keluarga besarnya ya Bapak. Kami percaya Tuhan, boleh Kau pakai hidupnya, boleh berdampak jadi terang, jadi garam, banyak jiwa diselamatkan, semua nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus, kami juga tak lupa berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Shalom bangsa Indonesia ini. Oh, bangsa yang milik-Mu juga Tuhan, kepunyaan-Mu, dia ada di hati-Mu, di pikiran-Mu, di tangan-Mu ya Bapa. Oh luar biasa Tuhan, kami percaya ada kemuliaan Tuhan turun di bangsa ini, terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir ya Bapa. Shikadarabaya-raba. Kami juga berdoa untuk presidennya juga Tuhan, Pak Jokowi, dan juga Tuhan wakilnya, menteri-menteri dari pusat sampai daerah ya Bapak. Kami percaya Tuhan, yang Roh Kudus beri hikmat supaya boleh memerintah dengan pemerintahan
dengan pemerintahan di bangsa Indonesia boleh berjalan aman dan damai Tuhan. Kami percaya Tuhan karena Roh Kudus yang memimpinnya ya Bapak. Oh, campur tangan di dalam pemerintahan ini bangsa kami ya Bapak. Boleh menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain ya Bapak. Begitu juga Tuhan. Kami juga mau berdoa juga Tuhan Yesus buat kami percaya Tuhan Yesus bahwa di bangsa Indonesia ini kita sehati Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk pemilihan presiden Tuhan 2024 ya Bapak. Biar Engkau yang pilih sendiri, turut campur tangan sehingga memilih presiden yang akan Tuhan, yang dari Engkau Tuhan, sehingga presiden yang terbaik yang Kau sudah pilihkan ya Tuhan, sehingga boleh berjalan dengan baik, semoga dalam pemilihan aman, damai, tidak ada kerusuhan, tidak ada demo segala macam Tuhan, terorisme semuanya, tidak ada kacau Tuhan, tidak ada, karena Tuhan Yesus yang memegang kendali semua. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus keamanan, damai, sejahtera, sukacita ada di bangsa Indonesia ini ya Bapak. Makasih ya Bapak. Begitu juga Tuhan, kami juga tak lupa berdoa juga Tuhan untuk hamba-hambamu Tuhan yang sedang menjalankan tugasnya baik di kota, di daerah, di desa Tuhan, hamba-hambamu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus berkati mereka Tuhan, sehingga boleh melayani di mana ditempatkan Tuhan. Roh Kudus kasih kemampuan Tuhan, sehingga mereka juga boleh menjadi berkat Tuhan di mana saja ditempatkan hamba-hambamu yang sedang kekurangan, Kau juga mencukupkan, sehingga boleh melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan fokus kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, sehingga berkatnya tercurah buat hamba-hambamu di pedalaman, di kota, di desa, di mana aja Tuhan. Kami percaya berkat-Mu tercurah ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan semuanya, seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sehingga kami merasakan bahwa seperti Mazmur 91 janji-Mu akan digenapi. Mazmur 91 kami semua aman dalam lindungan Tuhan, diluputkan, diselamatkan, dikenyangkan panjang umur, damai, sukacita menyertai kami semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Engkau yang pimpin Roh Kudus, sehingga hidup kami bukan kami lagi, tapi sehingga Engkau yang beracara di dalam kehidupan kami. Sehingga roh kami bangkit Tuhan, boleh semua jadi pemenang Tuhan. Bangkit roh kami jadi pemenang Tuhan, bersama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih ya buat Ya, sama-sama Bu. Ya, puji Tuhan. Saya akan buka tadi ruangan untuk tadi ada yang bertanya Ibu Gandaria ya. Mana Ibu Gandaria? Ya. Udah. Udah. Oke. Mana Ini. Ibu Gandaria? Halo. Ada. Silakan Aku mau ada bertanya ini. sama hambanya. Dada. Ya. Aku ini bukan dari ya. Udah Oh boleh? ya, silakan. Udah. Ya, Bu, silakan Bu mau Ya. bertanya. Makasih Bapak Pendeta dan teman-teman. Kan di Roma 8 ayat 6 dikatakan jika kita hidup dalam daging dan bukan dalam roh, maka Roh Kudus akan meninggalkan kita dan binasalah kita untuk selamanya. Roma 8 ayat bacakan sebentar. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, apa yang ada di benak saya sekarang ini, aku lihat enggak keseriusan para pelayan, banyak yang melakukan kedagingan. Seorang yang aku jelas itu pendeta di gereja yang satu dan gereja yang satu, dua-duanya nikah gitu loh, dua-duanya nikah. Nah, padahal kan kalau dia udah pendeta udah megang 1000 jemaat, ini teman saya ngajar tadinya waktu muda, dia bilang gini, mau nggak menantu mamaku gitu selalu ditulis di dalam buku. Tapi saya kan masih istilahnya berdoa aja, Bapak kami berkati makanan ini yang singkat-singkat aja gitu. Nah, itu ku bilang begitu dalam
roh itu kan katanya tadi kan gitu, jika kita hidup dalam daging dan bukan dalam roh, maka Roh Kudus akan meninggalkan kita. Jadi udah pergi tuh meninggalkan Roh Kudus. Nah, bagaimana merebut kembali gitu loh, merebut kembali ini gitu loh. Kan nggak mungkin dia udah pendeta, udah sempat nikah lagi kan, ada gantinya bukan orang Batak lagi, orang Chinese, nikah dia melayani dengan 1000. Ya jemaahnya tenang aja gitu loh, nggak ada yang apa gitu. Nah kalau saya pribadi apa ya, Roh Kudus itu damai, enak, tapi dalam emosi itu nggak bisa Roh Kudus itu menggerakkan. Pokoknya kalau udah ditantang saya 1 langkah, saya lompatin 10 kali pengajaran saya berikan ke orang gitu. Sampai dia kenal siapa saya gitu. Jagonya bukannya apa ya? Maksudku jagonya untuk menang lah, nggak mau kalah gitu. Padahal kan Roh Kudus ada. Bagaimana mencarinya lagi gitu loh. Mencari Roh Kudus ini gitu. Nah, banyak orang itu bawa Alkitab gitu kayak Roh dan Kudus, tapi saya lihat acak-acakan semua, acak-acakan. Aku bilang kakak saya aja, saya bilang gini aja, kamu kan ulang tahun, aku bilang di kumpulan, kamu ulang tahun ini, udah maki-maki saya Pak, udah maki-maki saya jam 1 malam pun dia maki-maki saya. Nah, di mana Roh Kudusnya? Padahal dia penyanyi gereja gitu. Nggak usah jauh-jauh. Jadi ini bagaimana formnya Roh Kudus itu kan kalau bentuknya kan sudah ada berbentuk burung merpati gitu. Nah, tapi yang bisa kita kembali gitu loh, supaya kita jadi orang benar gitu. Tadi malam saya tanya gitu, kata pendeta William, kamu punya Holy Spirit enggak sekarang? Punya, setiap saat saya punya Holy Spirit. Tapi begitu ada menantang emosi, kalau bukan aku lompatin 10 kali sampai dia tahu bahwa kebenaran itu ini loh yang saya bilang gitu. Tapi kan udah berantem dulu. Nah, bagaimana ini Pak? Makasih. Silakan Pak Joni jawab. Ya. Baik, terima kasih Ibu Gandaria pertanyaannya. Ya. Jadi memang Roh Kudus itu kan lemah lembut ya harusnya. Kalau orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, mestinya tingkah pola lakunya itu juga harus sesuai dengan sifat daripada Roh Kudus itu sendiri. Dan tadi Ibu mengatakan orang ini kalau sudah melakukan dosa, kemudian Roh Kudus meninggalkan dia, ya, bagaimana cara untuk merebutnya kembali? Begitu ya tadi pertanyaan Ibu. Ya caranya ya dia itu memang harus bertobat dulu. Ya, dia harus bertobat dulu bahwa memang dia itu sudah melakukan perbuatan dosa, kesalahan. Maka Tuhan kita kan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Pengampun ya. Jadi Tuhan pasti akan mengampuni dia. Tapi kalau dia mempertahankan egonya bahwa dia itu yang merasa dia benar dan tidak mau bertobat, ya otomatis dia tidak akan lagi dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus ya tentunya tidak suka dengan kondisi orang yang seperti itu ya. Jadi dia harus, caranya yaitu harus bertobat, minta ampun kepada Tuhan bahwa dia menyadari bahwa dia itu sudah melakukan perbuatan dosa. Apakah itu menyakiti hati orang, ya? Apakah itu perbuatan yang tapi saya bukan Pak ya. Saya merasakan enak banget punya Roh Kudus ini, damai, apalagi kalau sakit untuk penolong sembuh. Tapi contohnya Bu Kimlan umpamanya jahat Bu Kimlan sama aku, tapi dia nggak ngerti datanya, pura-pura nggak mau tahu.
saya tidak pakai Roh Kudus lagi, saya pakai dengan ilmu saya menghajar dia sampai dia ngerti. Baru itu gitu loh. Jadi rata-rata saya pakai dengan orang gitu, nggak pakai Roh Kudus, Pak. Jadinya Roh Kudusnya buat saya Ya, ya. aja. Kalau Ya itu lagi sakit, kalau menurut saya itu gelisah. itu Jadi kulihat Roh Kudus ini dari kecil, apalagi kita di gereja kagak diajarin Roh Kudus. Jadi nyasar-nyasar melulu. ya memang kan Tuhan Yesus mengajarkan kita janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi kita harus mengambil itu ayat firman Tuhan bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah pada kita sesuai dengan doa Bapa kami tadi ya. Jadi jangan dibalas dengan kejahatan lagi, Pak. Itu, Bu ya. Jadi kita jadi sama-sama jadi mendukakan hati Tuhan itu namanya. Ya. Yang diajarkan pada kita sebagai orang Kristen, kita harus bisa mengampuni dan malah kita mendoakan dia. Doakanlah musuh-musuhmu, kata Tuhan. Lain dengan kitab Taurat ya waktu itu. Nyawa dibalas dengan nyawa, gigi dibalas dengan gigi. Ya. Tapi kita sekarang sejak adanya Yesus yang mengajarkan kita hukum kasih, maka hukum Taurat itu sudah tidak lagi berlaku buat kita umatnya. Saya rasa itu Ibu Gandar ya. Mungkin Ibu Elia bisa menambahkan atau yang lain silakan. Ya, ya Ibu Gandaria ya. Jadi ya kalau beliau seperti itu ya memang pertama dia harus bertobat dulu sungguh-sungguh ya ikut Tuhan ya, nggak bisa main-main gitu. Nah kalau misalkan mereka masih kompromi itu ya Ibu cuma bisa mendoakan aja ya, mungkin ditegur nggak bisa. Nah itu kenapa berarti masih ada kedagingan, nggak melakukan firman, masih kompromi. Tergantung Ibu saat ini posisinya mau gimana ya, cuma bisa berdoa ya kepada Tuhan. Nah itu nanti yang menyelesaikannya Tuhan juga. Itu yang karena banyak yang berdoa untuk ada pertobatan, saya percaya nanti mereka akan hidup dalam pimpinan Roh. Bisa juga kan firman banyak ya ngerti firman, tapi belum tentu semua orang hidup dipimpin oleh Roh. Dagingnya muncul. Ya makanya di Roma 8 jelas katakan hendaklah engkau hidup dipimpin oleh Roh. Di roh itu yaitu menanggalkan kedagingan kita, atribut kita yang negatifnya. Itulah yang Tuhan mau untuk menyempurnakan kita, untuk sempurna seperti Dia sempurna. Karena manusia kalau tanpa disempurnakan sama Tuhan itu yang ada dagingnya muncul terus, emosi, hawa nafsu, amarah, nggak sabaran, amarah. Nah ini makanya kenapa di Galatia 5 ayat 22 ada buah-buah roh. Itulah yang harus bagian kita untuk dilakukan. Itu Ibu Gandaria ya. Jadi Ibu Gandaria jangan kepancing, jangan terjebak, jangan doakan aja ya. Itu nanti Tuhan yang menyelesaikannya. Yang penting bawa dalam doa supaya beliau bertobat sungguh-sungguh, nggak main-main dengan firman. Ya mungkin jemaat bisa dikerjain sama beliau, tapi Tuhan tidak bisa dikerjain. Mata Tuhan ada di mana-mana. Makanya penting sekali orang itu harus takut Tuhan dulu. Kalau kita takut Tuhan, pasti nggak akan macam-macam, satu macam. Ya, karakternya pasti menjurus kepada buah-buah roh. Tapi kalau karakternya masih kayak singa, macan, itu hati-hati sekali ya. Kita harus waspadai. Benarkah dia di dalam firman? Kalau tidak sesuai, ya kita harus ambil tindakan. Jangan sampai nanti kita kena kutuknya. Jangan sampai kita ketularan. Kita harus cari orang-orang yang benar-benar takut Tuhan, yang benar-benar dituntun oleh Roh Kudus. Maka di situlah kita akan bertumbuh sama-sama. Itu Bu Gandaria ya. Ini apa ini? Apa namanya ini? Iya. Siapa ini? Iya. Bu Gandaria sudah cukup ya? Oke. Ya. Mungkin saya saat ini saya mau Pak Yosef. Salam Pak Yosef. Ya, shalom. Iya, Pak Yosef, salam. Pak Yosef mungkin ada mau bertanya enggak ini sama Pak Joni tentang ini makna pencurahan Roh Kudus? Silakan, Pak Yosef. Tidak ada sih, sudah jelas semuanya ya, sudah terperinci, benar-benar terperinci sih. Oh, oke. Terima kasih Pak Yosef.
Iya, terima kasih ya buat Pak Yosep ya. Ya, Dia baru pertama kali masuk ke sini, grup sini, Pak Yosep, Pak ya, Joni, salam ya, kenal semua. gabung. Ya, selamat bergabung Pak Yosef. Ya, Ya, selamat kenal semua. ya, puji Tuhan. Sudah Ya, selamat sudah malam. paham ya Pak Yosep ya? Ya, sudah paham, Ibu. Puji Tuhan. Oke. Ya. Ya, mungkin saya mau bertanya saat ini kepada, ya mungkin siapa yang saya mau tanya ya? Pak Yohanes, silakan Pak Yohanes. Tentang makna pencurahan Roh Kudus yang tadi Pak Joni sampaikan. Silakan. Ya, terima kasih Ibu Elia Esther. Ya. Terima kasih Pak Joni Ya, untuk terima kasih dukungannya. Pak. Tentang pencurahan Roh Kudus. Ya. Ya, saya mengalami pertama kali di jamaah Tuhan atau berbahasa roh, atau mungkin Bapak Ibu yang pernah mendengar ya, yang berbahasa yang tidak dimengerti, yang teriak-teriak di dalam gereja. Itu pertama kalinya yang saya alami adalah di saat saya mengikuti ibadah Christian Single dari RPK, Radio Pelita Kasih di Bogor. Ya. Itu pertama kali saya mengalami sekitar tahun 2002. Ya, tahun 2002. Nah, saya lama sekali belum pernah mengalami, dan saya menjadi orang Kristen percaya sama Tuhan Yesus oleh karena kemurahan Tuhan itu sekitar tahun 1986 atau 87. Umur saya antara 17 sampai 18 tahun. Nah, yang saya alami di saat saya mendapatkan jamahan Tuhan dan saya itu berteriak, ya, berteriak sekencang-kencangnya. Saya tidak tahu itu, setahu saya yang saya alami itu setelah firman Tuhan, ya, setelah firman Tuhan dan berdoa, tahu-tahu itu saya bisa teriak sendiri, gitu. Tahu-tahu itu bisa keluar dari mulut saya sendiri tanpa saya kendalikan. Ya, saya tanpa pokoknya saya nggak tahu, bisa teriak-teriak dan saya bisa nangis pada saat itu. Dan setelah selesai, Pak Yohanes, berdoa, ya. teriaknya seperti apa waktu itu? Ya, teriaknya ya, wow, gitu deh Pak Joni. Saya juga nggak tahu itu. Tapi setelah selesai, setelah ibadah, ada panitia yang mendekati saya. Dia sampaikan, pada suatu saat nanti kamu akan dipakai menjadi alat Tuhan. Nah, ini yang saya pegang. Dan saya merasakan, ya. Tapi setelah itu ya hidup saya ya kadang-kadang masih jatuh bangun, ya. Masih jatuh bangun, tapi Tuhan memberi kesempatan saya untuk selalu hidup lebih baik, tentunya lebih baik dan lebih baik. Dan beberapa tahun, 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, saya ini tiba-tiba punya rencana, ya. Punya rencana saya ini ingin buka warung. Maaf Ibu Elia Esther, ini waktunya sampai jam berapa ya? Mungkin supaya saya singkat aja ini. Ya, boleh nanti yang lain belum kebagian juga ya, singkat aja ya, Pak Yohanes. Ya, siap. Ya. Siap. Ya. Jadi saya tiba-tiba saya punya rencana untuk buka warung di tempat tinggal saya. Saya asli dari Ngawi, sekarang saya tinggal di Bogor. Dan warung itu saya ingin ada tulisan ayat-ayat Alkitab supaya orang yang datang ke warung saya bisa membaca firman Tuhan. Dan saya juga ingin ada wifi gratis supaya orang masuk di situ bisa main internet. Dan tujuan saya orang yang masuk ke warung supaya ada yang bertobat. Tujuan saya itu media pemberita Injil, karena saya ingin memberitakan Injil dengan cara seperti itu, karena saya tidak pandai berbicara, tapi saya percaya warung itu akan terwujud sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih buat Pak Yohanes ya. Puji Tuhan,
kesaksian yang bagus, warungnya penuh firman ya, diberkati sama Tuhan ya. Firman-Nya nanti orang-orang bisa membacanya juga, merenungkannya juga, luar biasa. Ya, oke, saat ini saya mungkin bisa lempar kepada Pak Anfal. Pak Anfal, salam Pak Anfal. Mana nih Pak Anfal? Pak Anfal. Salam. Ya, silakan Pak, singkat padat Pak. Singkat padat, Iya terima Pak. kasih. Oke, sampai. Salam Singkat Pak. padat merayap. Salam Shalom, Pak Pak Anfal. Joni. Ya, terima kasih sudah Masih ada mengangkat keluarga yang dari Belanda itu? Jerman, Jerman. Pak. Ya, Iya. masih baru Masih ya. datang enggak? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ya, sesuai dengan temanya, makna pencurahan Roh Kudus. Iya. Jadi kita sudah lama mengikuti ikut Kristus ya, sebagai pengikut Kristus. Adakah dalam hati kita berpikir apabila tidak ada pencurahan Roh Kudus, tidak ada janji Allah akan Roh Kudus, kira-kira bagaimana hidup kita? Jadi ya, ini suatu pertanyaan ya dalam hati. Adakah dalam hati kita ya mempertanyakan itu ya? Jadi kenapa saya menanyakan demikian? Karena begitu besar ya kasih Allah. Jadi kalau kita tidak menerima janji, ya, tidak mendapatkan janji ya, akan Roh Kudus ya, yang dijanjikan itu, ya, mungkin hidup kita mungkin tidak bisa beres ya, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi seperti dalam Yohanes 14 ayat 26 tadi. Tetapi penghibur, ya. Jadi di sini ada P huruf besar ya. Kok disebut penghibur ya? Jadi ini karena Yesus mengatakan engkau tidak lagi sebagai yatim ya. Tetapi ada roh ya, roh yang menjadi penghibur ya, penolong ya, yang penuh kuasa. Kalau di dalam kisah mana ini? Kalau di dalam mana ini? Dikatakan dalam kisah para rasul 1:8. Kalau Roh Kudus turun, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di seluruh dunia, Samaria sampai ke ujung bumi. Ya. Dan bahkan kita juga menerima kuasa. Ya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ya. Jadi kita menerima kuasa, menerima penghiburan, ya. Tidak lagi sebagai yatim, ya, tetapi hidup di dalam Roh. Ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan juga sama Pak Joni, Roh Kudus itu memenuhi apa yang menjadi rencana Allah ya, dalam Perjanjian Lama, dalam Yoel 2 ayat 28. Ya. Aku akan mencurahkan rohku, ya. Aku yang akan mencurahkan rohku. Jadi roh Allah, ya. Jadi akhirnya sudah digenapin, ya. Di dalam kisah para rasul, ya. Di mana bertepatan dengan hari raya orang Yahudi, hari raya Pentakosta. Ya. Hari raya Pentakosta itu hari raya ucapan syukur orang-orang Yahudi setelah panen gandum mereka ya. Jadi sengaja memang ya, mengapa Yesus sampai mengatakan pada murid-muridnya ya, setelah kebangkitannya selama 40 hari, jangan meninggalkan Yerusalem ya. Jadi berkali-kali menyampaikan itu supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem karena Yesus akan membuat suatu rencana yang besar yaitu hari pencurahan Roh Kudus ya, yang jatuh hari raya orang Israel ya, hari raya Pentakosta di mana mereka tidak percaya Yesus ya. Jadi ini kelompok yang tidak percaya Yesus, mereka menjadi percaya karena mereka tercengang-cengang. Loh, kok mereka berbahasa kita? Kok mereka bisa bicara bahasa kita? Bagaimana?
Jadi itulah ya wujud ya. Itu suatu bukti ya. Kalau aku akan mencurahkan rohku ke semua orang. Ya. Jadi ini terjadi. Jadi bukan kepada pengikut Kristus ya yang saat itu, tetapi orang yang di luar Kristus, yaitu orang-orang Yahudi yang sedang merayakan ucapan syukur ya, hari raya disebut hari Pentakosta itu, mereka semuanya memang sudah disetting demikian supaya semua orang ya menerima Roh Kudus. Ya. Jadi ini Yesus ya, menyatakan kuasanya secara tidak langsung. Gitu ya. Kemudian tadi Pak Joni juga menyebut hari raya Pentakosta menghubungkan dengan 10 perintah ya, kalau tidak salah. Mungkin bisa dijelaskan Pak, kira-kira maksudnya gimana itu ya? Cuma Ya. itu saja Pak, terima kasih ya. Baik. Ya memang yang saya pelajari dari ajaran Roh Kudus ini memang Pentakosta itu sebenarnya memperingati bangsa Israel memperingati turunnya 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Tapi tadi Pak Anfal bilang memperingati hari raya panen ya. Iya, Nah, panen itu, gandum ya. ya Selama mungkin 50 hari. 50 hari ya. Jadi ini saya juga nggak tahu yang mana yang benar, tapi yang saya pelajari dari apa yang saya ikuti kursus di gereja waktu itu mengenai karunia dan karisma Roh Kudus, itu sebenarnya Pentakosta itu memperingati hari turunnya firman Allah atau Ten Commandment itu, Pak Anfal. Iya, ya. Justru dari Pak Anfal mungkin ada ayat penyokongnya apa yang katakan bahwa itu memang merayakan hari itu, hari apa panen. Itu yang saya dengar juga ya. Jadi ayatnya memang tidak ada karena Yesus juga tidak mengajarkan tentang Pentakosta ya. Tapi saya bertanya hanya sekedar untuk sharing saja ya. Jadi supaya kita juga tahu ya. Ya, karena memang kebiasaan orang Yahudi kalau panen ya gandum ya, mereka merayakan disebut hari raya Pentakosta ya, jadi ucapan syukur ya. Ada 10 perintah ya, tapi faktanya memang ada 613 ya, jadi hukum ya, yang sebenarnya hanya 10, tetapi di dalam perjanjian baru dipersingkat lagi, disederhanakan menjadi 2 ya, mengasihi Tuhan Allahmu ya, dan mengasihi sesama itu. Jadi suatu perintah yang baru di dalam Yohanes juga disebutkan. Jadi disederhanakan. Kalau memang sudah bisa mengasihi, maka dunia ini jadi damai ya. Kalau kita bisa saling mengasihi, tidak ada perang, tidak ada istilah intoleran. Jadi saling mengasihi. Jadi ini memang kuncinya. Bahkan kalau engkau bisa memindahkan gunung, tapi kalau engkau tidak memiliki kasih, maka itu seperti gong yang berkumandang. Ya, saya rasa itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Joni. Oke, terima kasih Pak Anfal, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Anfal ya. Ya, sudah. Saat ini saya minta Ibu Susan kali. Bu Susan, ada yang mau disampaikan tentang makna pencurahan Roh Kudus? Silakan Bu Susan. Bu Susan. Mana nih Bu Susan? Nggak ada ya. Oke. Saya lempar saat ini ke Ibu siapa nih? Ibu Misa? Ya, makasih Bu Elia Esther. Roh Kudus. Ya. Terima kasih Pak Joni. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan sampai 10 ya. Banyak sekali itu, luar biasa. Ya, saya rasa memang kita semua perlu Roh Kudus. Tuhan tahu ya kita perlu Roh Kudus. Karena sebelum dia naik ke surga, dia bilang dia akan curahkan Roh Kudus untuk kita.
Karena dia tahu kita membutuhkan Roh Kudus dalam hidup kita. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kayak tadi Pak Joni, berdoa pun kadang-kadang kita nggak bisa ya. Kayak kemarin saya sakit, lemas, ya nggak berdaya. Jangan kata berdoa, memuji Tuhan aja nggak bisa, saudara ya. Karena apa? Karena lemasnya, pinginnya tidur, karena nggak bisa makan ya. Tapi ada Roh Kudus yang memberikan saya kekuatan, kemampuan, dan Roh Kudus itu yang menyampaikan isi hati kita kepada Bapa di surga. Jadi perlu memang kita penuh dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, supaya hidup kita boleh menjadi berkat. Ada buah-buah dalam kehidupan kita, dan dimanapun kita berada, ada dampak yang baik di dalam kehidupan kita. Kenapa? Roh Kudus yang memimpin kita. Terima kasih. Saya tidak panjang lebar supaya semua kebahagiaan. Tuhan Yesus memberkati. Pak Joni, Ibu Ya, Elia terima kasih Esther. Bu Messi, Ya. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bu Mesal ya. Ya, masih banyak yang lain. Saya mungkin lempar untuk Pak Nikolas. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Nikolas, ini yang memimpin pujian. Makna pencurahan Roh Kudus. Yang lain dulu aja, Bu. Ya, Yang lain nggak, Bu? yang lain dulu. Yang Oke. lain dulu aja. Ya, oke kalau gitu ya. Pak Hairul mungkin, silakan Pak Hairul. Tentang makna pencurahan Roh Kudus, silakan. Mau bertanya sama Pak Joni. Udah kalah tahu. Iya, Tuhan. terima kasih. Selamat malam untuk kita. Oke. Malam. Iya, malam semalam ya Pak Hairul. Ya, saya mungkin lempar saat ini kepada Ibu Esther. Silakan Bu Esther. Pak Hairul Iya. belum mau bicara itu. Pak Hairul. Iya, saya bicara. Oh, Pak sorry. Hairul. Ya, ya. Sorry, Silakan, Pak sorry. Hairul. Dikira saya. Oh, sudah cukup. Oke, oke. Maaf, mungkin salah dengar saya ya kuping nih. Silakan Pak Hairul. Oh, terima kasih. Saya waktu ini singkat kali untuk memperdalam tentang pencurahan Roh Kudus dan makna dan lain sebagainya. Tapi saya menanggapi apa tadi kata Pak Ampal sama Pak Doni tadi. Sekilas saja saya beritahu, saya katakan, dan mungkin dari hari kita bahas. Pertama, turunnya Taurat buku 10 itu kaitannya dengan kekerasan tubuh daripada bangsa Israel. Menurut saya, menurut firman Tuhan juga, karena kekerasan hati mereka, tidak mendengarkan Musa, tidak mendengarkan perintah Tuhan, maka turunlah hukum itu. Ya. Dan akhirnya dikumpulkan menjadi kasih dan kepada Tuhan dan kepada sesama. Jadi kaitan daripada pencurahan Roh Kudus sesuai dengan hari-hari peringatan Israel, sebenarnya ada 3, saya lupa 1, yaitu hari Paskah dan hari pondok daun-daun. Daun-daun itu seperti bilang Pak Anpal, pada musim panen, ketika mereka panen, mereka harus keluar rumah dan berpesta, bersenang, mengucap syukur atas hasil daripada kebun mereka. Jadi Paskah itu kan kaitannya dengan Yesus Kristus. Jadi pondok daun itu dikaitkan dengan pencurahan Roh Kudus. Jadi memang ayat-ayat saya tidak bisa kutip dalam hal ini, tapi itu sebagai pandangan saya untuk kita bahas di kemudian hari-hari yang akan datang. Terima kasih. Tidak menjadi kesimpulan mungkin kepada siapapun, tapi saya memandang dari segi firman Tuhan aja. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Hairul Gautam. Ya, terima kasih Pak Hairul ya. Oke, saya lempar mungkin. Boleh Bu Esther, mungkin singkat padat ya. Silakan. Iya. Sebenarnya saya tadi juga diterangkan Bapak. Terima kasih semua firman luar biasa emang. Tapi aku mau ini dulu sedikit ya. Tentang di Roma 8 ini ya, ayat 9 sampai 10. Tentang memang udah diserahkan Tuhan rohnya kepada kita. Tetapi kalau kita mau menerima,
Jadi yang menerima Roh Kudus pasti dipimpin oleh Roh Kudus. Saya bacakan ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Yaitu, jadi kalau orang udah hidup di dalam Roh, dipimpin oleh Roh. Jadi Roh itulah yang memimpin kita. Misalnya kita melayani, kalau Roh itu bilang doakan itu, baru kita doakan. Tidak bisa semena-mena kita. Itulah kita kalau dipimpin oleh Roh. Jadi kita berjalan bersama Roh, dipimpin oleh Roh. Itulah pencurahan Roh. Jadi Roh Tuhan itu ada di dalam kita. Itulah yang saya ini sedikit Pak. Terima kasih firman-Nya Pak. Iya, terima kasih Ibu Esther ya. Jadi memang kalau baptisan roh, setelah kita dibaptis itu sebetulnya kita sudah menerima Roh Kudus, ya kan? Karena kita dibaptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi yang hari ini saya tekankan mengenai pencurahan roh. Pencurahan roh itu boleh dilakukan berkali-kali. Kalau baptisan kan cuma satu kali, ya kan? Kalau pencurahan roh itu seperti apa ya? Kayak handphone. Kalau udah lowbat kan kita harus cas lagi. Nah itu melalui pencurahan Roh Kudus itu kita bisa lebih dikuatkan lagi ya, lebih dimantapkan lagi. Lowbat. Cas itu. Ya ini itu aja. Analoginya aja ya, kira-kira seperti itu. Jadi pencurahan roh memang kita bisa dapatkan setiap waktu ya, kapan aja. Kalau ada kesempatan, biasanya kita ikuti pencurahan roh itu, kita akan mendapat kekuatan lagi dari Roh Kudus itu. Amin. Intinya Pak Joni, intinya bahwa roh itu memang penurut. Iya. Daging memang lemah. Roh Daging itu lemah. penurut, ya. Tapi bukan berarti lemah gemulai, tidak Pak ya. Penuh kuasa Pak ya. Jadi perlu untuk diingat saja untuk kita bersama bahwa Roh Kudus itu punya kuasa sesuai dengan kehendaknya dan penurut. Kalau daging yang menghendaki demikian, dia ngikutin. Sebab inilah Tuhan yang kita sembah ini, Tuhan yang betul-betul istilah sekarang ini demokratis ya. Jadi ya free will gitu Pak ya. Jadi kamu mau menurut daging silakan, mau menurut aku ya silakan. Nah, gini. Jadi pilihan jadi itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Anpal. Oke. Puji Tuhan. Ya, mungkin Pak Rasman mau bertanya, silakan Pak Rasman. Iya, Ibu. Ya, silakan makna pencurahan Roh Kudus. Iya, saya nggak bertanya, cuman itu doang. Tadi Pak Joni udah singgung arti penta itu ya. Penta atau Pentakosta. 50 gitu ya. Kalau kita berteologi 50 artinya dicurahkannya Roh Kudus. Kalau dalam perjanjian setelah kebangkitan Yesus. Iya, betul. Dalam perjanjian lama nggak ada Pentakosta, yang ada Yobel. Yovel kalau bahasa itunya ya, bahasa aslinya di Ibrani, Yovel. Jadi tahun pembebasan. Jadi itu ditandai dengan shofar atau tanduk tanduk domba yang ditiupkan sebagai tanda ada pembebasan Buddha, pembebasan utang-utang, dan pembebasan segala macam. Jadi di perjanjian lama tidak ada Pentakosta, ya ada Yobel. Di perjanjian baru ada Pentakosta, itu pencurahan Roh Kudus. Yang terakhir itu
makna yang paling utama atau tujuan yang paling utama Roh Kudus dicurahkan itu supaya intinya itu supaya orang-orang ini tadi udah disinggung sama Pak Anfal tadi itu, supaya ada kuasa supaya mampu melakukan misi visi yang Tuhan Yesus sudah sampaikan, artinya menjadi saksi, menjadi berkat. Inti yang terutama itu. Ya. Jadi kalau ada tetapnya ada penghibur, menguatkan, mengajar segala macam, itu semua kaitannya dengan itu menjadi saksi. Semua arahnya ke sana. Semua menjadi saksi. Kalau sakit maksudnya nggak ada konteksnya jadi berkat gitu. Jadi misalnya sakit, misalnya kita berantem sama orang, terus kita menang, itu bisa-bisa saja seperti itu. Tapi yang intinya Roh Kudus itu adalah tujuannya ke situ. Mau di keluarga mau di komunitas, dimanapun, kita menjadi saksi, Roh Kudus ambil alih. Roh Kudus ada andil di sana gitu. Jadi tolong dipahami itu tujuan yang terutama, yaitu Roh Kudus terlibat dalam ketika kita melakukan misi sebagai saksi, sebagai berkat untuk orang lain. Kurang lebih seperti itu, Pak. Makasih Pak Joni, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Rasman, Tuhan berkati. Ya, saya kasih kesempatan satu lagi. Ya, mungkin Pak Nikolas sekali tadi mau bertanya. Silakan nih waktunya ya. Pak Nikolas. Ya, Ya. baik. Terima kasih. Silakan. Ya. Pak Joni ya. Ya, Pak. Satu hal yang saya akan jelaskan di sini bahwa sedikit tambahan aja. Bahwa Roh Kudus adalah roh yang dikirim oleh Allah ya. Kalau memang kalau saya lihat di ayat 8 dari Roma 8 ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Betul. Roh yang dianggap hidup dalam daging adalah roh perbudakan. Yang kata Ibu Gandaria itu, kenapa hamba Tuhan yang mengerti Roh Kudus, yang dekat kepada Roh Kudus, kok dia melakukan kesalahan? Karena dia melepaskan Roh Kudus itu dan dia dekat kepada roh perbudakan. Sehingga apa? Yang terjadi adalah pengikatan diri dengan kuasa kegelapan. Banyak sekarang anak-anak muda atau mungkin ya kita masing-masing sudah berumur juga terikat dengan roh yang boleh dibilang sekarang ini lagi ngetrennya di WhatsApp atau di mana-mana, itu tentang video porno yang memang sukar sekali untuk dilepaskan. Karena apa? Mengikat diri. Dan roh Allah itu adalah roh yang penurut. Saya hanya berpikir satu. Coba kita lihat ya di dalam bayangan hidup ini bahwa ketika lebah itu ketika dia sudah menyengat siapapun, mencederai siapapun atau manusia atau apa, maka lebah itu kakinya patah dan akhirnya lebah itu langsung mati. Artinya apa? Tuhan tidak membuat kita seperti itu. Ketika kita bersalah, dia memberikan kesempatan untuk kita hidup ya, selalu ya. Maka di dalam langkah hidup ini ada banyak hal. Coba lihat sekarang, kalau dulu yang selalu menjadi acungan jentik adalah Judas Iskariot yang telah dipakai oleh iblis menjadi roh perbudakan untuk menganiaya atau membinasakan Tuhan kita. Tetapi setelah kita pelayanan di mana? Di lapas, coba kita lihat, atau mungkin di gereja, ada banyak, terutama di lapas lah, ya kan? Ada banyak mereka di dalam penjara yang namanya nama orang-orang kudus semua. Ada yang namanya Markus, ada yang namanya Yohanes, ada juga namanya kudus yang lain. Sekarang ini coba kita renungkan, memang sekarang ini iblis bekerja. Kalau Tuhan bekerja 24 jam, iblis akan bekerja 34 jam. Maka kita harus hati-hati. Kalau kita tidak mengikat diri dengan roh, maka kita akan terjatuh. Karena akhir-akhir ini juga memang saya melihat banyak anak-anak Tuhan yang di FGB Men juga terjatuh dan jatuh, ya kan? Dia seorang hamba Tuhan, dia pemilik segala-galanya, tapi baru-baru ini mungkin saya pernah menjelaskan kemarin juga bahwa ia menggelapkan uang sebesar 360 miliar. Itu orang FGB Men. Jadi hati-hati sekarang ini, ya kan?
Kita lihat dia hamba Tuhan, dia memberikan sumbangsi kepada gereja-gereja, dia baik, dia sosial. Tapi di balik itu semua, maka dia melakukan kejahatan. Uang orang yang memang bukan layaknya uang dia pakai, ya kan? Tapi kalau ditanya, saya siap pasang badan katanya. Coba, hebat nggak? Iblis itu begitu. Iblis itu siap pasang badan. Luar biasa. Maka terima kasih kepada Pak Joni dengan sharing juga kepada kawan-kawan. Ada Pak Gultom. Ya Pak Gultom boleh dibilang kan beliau gembala. Ada Pak Anfal senior kita ya. Ada Ibu Messi tadi ya kan yang baru ulang tahun juga ya kan. Luar biasa itu. Juga ibu-ibu yang ada di sini. Maka mari ada Pak Rasman ya tentu ya. Yang dikatakan itu memang betul. Jadi secara duniawi maka roh hari Pantekosta ini memang yang dikatakan Pak Anfal betul, selalu mempersiapkan diri pada saat panen, tapi kembali kita ke perjanjian baru itu sudah berbeda. Ya kan, harinya sudah berubah. Dan seperti lihat, Natal itu adalah hari Natal kelahiran Yesus. Tetapi ada banyak orang adalah pada saat itu hari persembahan Dewa Matahari. Padahal mereka, iblis itu menggoda. Iblis itu menggoda tepat 84 tahun kemudian, dia membuat hari yang sama dengan hari Natal, membuat penyembahan Dewa Matahari. Jadi seolah-olah kita bersama-sama ini turut ambil bagian untuk menyembah Dewa Matahari. Juga. Karena iblis bekerja. Tuhan memberkati Pak Joni dan kawan-kawan semua, Ibu Resma. Terima kasih. Tuhan memberikan berkat yang berlimpah. Haleluya. God bless. Amin. Terima kasih Pak Nikolas. Ya. Pak Nikolas selesai Pak Nikolas. Pak Nikolas ini kan Pak Johannes juga Pak Gultom. Ya Pak. Haleluya. Rohani. Kemudian itu membekas itu khotbahnya itu jangan sampai tergoda. Terima kasih, Tuhan berkati. Iya, memang. Haleluya. Ya. Tergoda dan menggoda itu memang biasa, tidak pernah hilang itu Bu Elia. Baik, terima kasih. Makanya di sini pentingnya hamba-hamba Tuhan kumpul itu saling melengkapi ya. Saling menyadarkan, saling menguatkan, itu kan lebih baik ya. Daripada kita saling menghakimi, saling menuduh, itu kan tidak baik. Tapi kalau firman, itu pasti nggak akan salah. Karena firman itu Tuhan sendiri yang berkata-kata dan menegur kita. Nah ini luar biasanya, Tuhan itu dahsyat luar biasa. Puji Tuhan ya, ini waktunya sudah lewat nih ya. Pak Joni, mungkin nanti saya minta Pak Joni nanti doa berkat ya Pak Joni. Mungkin boleh Pak Nikolas angkat satu pujian untuk doa penutup ya. Ya, artis rohani kita nih. Baik. Silakan nanti Pak Joni doa berkat ya. Oke, maaf nih buat yang belum disebutkan ya. Udah waktunya udah lewat. Ya, silakan Pak Joni. Pak. Oke lah, Pak Nikolas. Jadi belum lagu barunya. Ya. Ya, silakan. Haleluya, Tuhan berkati. Terima kasih. Ya. Saat ku merenung di dalam hidup ini, ku menangis dan menangis. Saat ku merenung dengan kasih-Mu dalam hidupku, ku percaya di saat ini dunia pun percaya kepadamu. Ku yakin itu adalah kasih kuasa Roh Kudus-Mu. Mari kita angkat tangan dengan segala pujian nama-Mu yang kudus Tuhan. Mari kita
Dia Allah yang Maha Kuasa, Yesus Raja di atas segalanya. Kita bersama di saat ini, kita bersama berdoa bersama. Ada kuasa yang menyejukkan hati ini, Tuhanku Yesus. Ada segala yang kita miliki, semuanya tiada arti. Haleluya, 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 amin. Ku yakin ini menguatkan kita. Dalam nama Yesus kita berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Joni. Kita angkat kedua tangan, Bapak Ibu. Mic-nya Pak Joni belum dibuka. Mari Ya, kita Mike. menerima berkat dari Allah untuk kita semua. Tuhan memberkati kita dengan kasih-Nya. Diberkatilah kehidupan kita di dalam tuntunan Roh Kudus. Kasih karunia Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Keberkatan. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Joni, Buat Terima Pak kasih Nicholas, Bu semuanya. Elia. Nicholas untuk pujiannya, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Elia. Jangan bosan-bosan ya. Kasih Pak buat Nicholas kalau bisa boleh ya. Ya. Bikin pujian ya. Nanti duet sama Pak Rasman. Hari pujian. Nanti ada lagi yang lain-lain gitu ya. Jadi hanya iya, puji Tuhan. Ya, selamat malam buat Selamat malam. Pak Sati ya. Sampai Buat Pak ketemu. Heru, Pak Yohanes. Terima kasih semua. buat Tuhan Terima berkati. kasih semuanya, Tuhan berkati. ya. Berlimpah-limpah. Terima kasih buat Selamat malam semua, Pak Tuhan Nicholas, berkati. terima kasih. Amin. memberkati Pak Joni, Tuhan berkati ya firman-Nya. Amin, Luar amin. Pak biasa. Heru, Sampai Tuhan ketemu. berkati. Firman-Nya Selamat luar istirahat biasa. semuanya. Kalau Oke. kita Roh Terima Kudus kasih. pimpin Selamat hidup malam. kita dirubah.